suci menurut Yohanes pasal 43 sampai 51. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi." Lalu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael padanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus padanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael padanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Kita bertemu di sini dan Jombang ada ibadah liturgis supaya kita mulai untuk mengembangkan di Jombang, di Surabaya, dan di Jombang mungkin 1 bulan sekali, sama dengan siapa yang ada di Surabaya nantinya. Supaya kita mulai separat untuk mengembangkan ada di tempat-tempat lain. Kita juga akan melihat nanti di tempatnya Ibu Julita juga dalam waktu dekat menunggu kedatangan siapa? Pak Herman. Kita tunggu supaya Jawa Timur bisa berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, iman itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Tapi iman itu perlu diperjuangkan, perlu dihayati, dan perlu diselidiki. Karena apa? Karena kalau kita salah di dalam memilih, salah di dalam berpijak, maka kita tidaklah mungkin untuk mencapai sang Khalik
yang berakibat kita diperbarui, kita disucikan, dan kita diselamatkan. Karena itulah kita perlu hati-hati di dalam memilih titik bijak untuk kehidupan kita sebelum roh itu meninggalkan tubuh kita. Seperti halnya Filipus. Dia mengatakan, aku melihat seorang atau dia yang dikatakan di dalam kitab para nabi atau Taurat dan kitab para nabi. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Tetapi ada pertanyaan di dalam benak Filipus. Apakah mungkin seorang nabi besar itu datang dari Nazaret? Pertanyaan itu berkecamuk di dalam kalbu daripada Filipus. Makanya dia pergi ke mana? Ke Natanael. Tujuannya disuruh datang dan melihat bersama-sama Filipus kepada Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Dia telah melihat Natanael. Bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau tahu tentang aku? Ini adalah pertanyaan yang terungkap di dalam benak Natanael. Aku tahu sebelum kamu datang bahwa engkau duduk di bawah pohon ara. Makanya dia katakan engkau anak Allah. Karena apa? Karena sidik ing paninggal, bijak di dalam melihat, peka di dalam merasa. Ini adalah merupakan suatu sikap seorang guru, sikap seorang wayang wasis di dalam diri Yesus. Menunjukkan pada artian bahwa Yesus itu bukanlah sekedar manusia, tetapi Yesus ini adalah firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah. Makanya dia tahu apa yang ada di dalam diri manusia. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan kesalahan, problematik, dan identitasnya di hadapan Yesus dalam kapasitasnya sebagai firman yang dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Memang di dalam hal ini tentang Yesus terutama, ada orang yang salah paham di dalam memahami Yesus itu mempunyai dua roh. Roh kemanusiaan, terus roh siapa? Roh Kudus. Ini adalah bentuk ketidakpahaman tentang Yesus itu siapa. Kenapa? Karena firman itu mempunyai kehidupan sendiri, sebagaimana roh itu mempunyai kehidupan sendiri. Firman dan roh itu adalah bersifat roh yang tinggal di dalam Allah, yang bersifat roh. Jadi kan demikian, Yesus itu hanya mempunyai apa? Roh kemanusiaan. Makanya dia mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam dirinya, itu menyatu dalam hipostasi sang firman. Nah, sang firman tanpa roh itu mempunyai kehidupan yang sama-sama berasal dari siapa? Dari Sang Bapa. Saya lihat perdebatan kemarin sangat luas. Dikatakan bahwa Yesus mempunyai berapa? Dua roh. Ya, Yesus itu satu roh manusia, tetapi roh kemanusiaan tunduk kepada Allah yang adalah Yesus dalam kapasitasnya sebagai firman yang satu esensi dengan Sang Bapa, karena dia tinggal di dalam Sang Bapa. Nah, jadi kenyataan inilah yang menjadikan
Yesus tahu, Yesus paham, Yesus mengerti keberadaan daripada Natanael yang datang pada engkau adalah anak Allah. Ya, karena saya mengatakan seperti itu. Artinya apa? Kata-kata Yesus itu membuka kalbunya, membuka nosnya, membuka pikirannya, bahwa yang sedang berdiri di hadapannya ini bukan manusia biasa, tetapi jelmaan daripada roh, daripada firman yang bersifat roh itu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, kira-kira firman itu mempunyai nama nggak? Firman itu mempunyai nama nggak? Nggak. Yesus itu adalah nama daripada menjelmanya sang firman. Dalam bentuk aslinya sebagai firman, dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa dipahami, dan dia tidak bisa dimengerti sebagaimana Allah yang bersifat roh itu juga tidak bisa dipahami. Nah, firman ini adalah tempat Allah bertajalli di dalam roh. Makanya dari kekal sampai kekal ada pandang memandang antara Bapa kepada anak, dikembalikan oleh anak pada Bapa melalui roh. Jadi kalau demikian, sebagai pemantul hubungan kasih antara Bapa dan anak, siapa? Roh. Berarti kalau demikian, Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri, roh mempunyai kehidupan sendiri. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam Yesus ada dua roh, benar nggak? Ya, satu roh kemanusiaan yang tunduk kepada hipostasi sang firman yang mempunyai kehidupan sendiri, witot Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebagai pemantul hubungan kasih antara Bapa kepada anak. Nah, karena realita inilah, maka di dalam Allah itu terus dan terus menerus moving. Maka dikatakan Allah itu selalu berekstasi, ya, di dalam dirinya sendiri menuju pada dirinya sendiri. Siapa dirinya? Adalah firman dan roh. Lah, manusia dikatakan sebagai gambar Allah. Berarti manusia juga selalu berekstasi, moving dari dalam dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Siapa? Manusia yang lain. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Jadi Allah itu satu, manusia juga satu. Dan satunya Allah itu tidak satu sendirian. Begitu juga satunya manusia bukan satu sendirian, tetapi ada manusia yang lain. Karena apa? Satu esensi. Nah, iman yang seperti ini adalah iman yang diperjuangkan seperti halnya dampak daripada inkarnasi ini, menggunakan ikon-ikon di dalam gereja, menunjuk pada artian bahwa dampak dari inkarnasi itu menyangkut kepada alam semua, sehingga alam dapat dijadikan sarana oleh Allah untuk menyalurkan rahmat-Nya kepada manusia. Dan ditentang oleh apa? Oleh para pembenci ikon di ikonoklastik pada tahun 787. Karena pengaruh orang Yahudi dan orang Islam pada waktu itu, bahwa bentuk penyembahan terhadap benda yang nampak ini adalah apa? Berhala. Padahal orang Kristen tidak pernah menyembah ikon, tidak pernah menyanjung ikon dalam artian sebagai ganti Allah, tidak pernah. Tetapi dia melihat ikon-ikon itu adalah sebagai manifestasi dari kekatolikan gereja
atau gereja yang bersifat am. Karena apa? Karena yang digambarkan ini adalah merefleksikan apa yang ada dari yang digambarkan. Dan mereka telah menang dan dikatakan sebagai gereja yang telah menang. Dengan demikian jelas bahwa kematian di dalam kehidupan Kristen itu bukan keterpisahan. Kematian adalah hidup namun di dalam dimensi yang lain. Nah, Kristus dikatakan sebagai kepala gereja. Ya. Mempunyai dua keberadaan ilahi dan manusiawi, maka tubuhnya pun juga mempunyai dua keberadaan ilahi dan manusiawi. Yang ilahi siapa? Mereka yang telah mati di dalam Kristus. Yang manusiawi, kita yang masih hidup di dunia ini dan percaya pada Kristus. Nah, sebagaimana di dalam Kristus keduanya tidak bisa dipisahkan, maka tubuhnya pun yang ilahi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Nah, iman yang seperti ini yang dimengerti oleh gereja ini ditentang oleh mereka yang membenci ikon, tentu saja diperjuangkan. Bahkan mereka tidak takut dibunuh. Mereka tidak takut dianiaya. Bahkan ada yang digergaji, dilempari batu, difitnah, dirajam. Apakah dia takut? Tidak. Karena kematian di dalam Kristus itu bukan kematian, tetapi jendela untuk menuju kebahagiaan hidup bersama-sama Kristus di Kristus. Nah, minggu ini adalah minggu ortodoksia yang mempertahankan tentang apa? Ikon. Bahwa ikon itu bukan bentuk penyembahan berhala, tetapi sebagai penekanan bahwa Kristus telah menjelma menjadi manusia, dan dengan menjelmanya Kristus menjadi manusia berdampak pada alam, sehingga alam dapat dijadikan sarana untuk menyalurkan rahmat ilahi kepada manusia. Nah, dasar inilah gereja mempertahankan, bahkan mau mencurahkan darahnya, mau disiksa, mau dirajam karena iman yang seperti ini. Karena itu kita jangan takut untuk memberitakan imannya, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Karena kita pun juga mati. Kita pun juga akan menghadap ke Allah. Mati jikalau karena kebenaran, why not? We able to do it. Kita berani untuk melakukan. Karena apa? Karena kita akan masuk di dalam hidup kebahagiaan bersama-sama dengan Kristus. Semangatlah di dalam minggu ortodoksia. Mempertahankan iman tanpa ada rasa takut, tetapi bahagia karena kesengsaraan, kematian jika itu terjadi dan dikehendaki oleh Allah adalah pintu menuju kebahagiaan. Kemuliaan bagi Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Amin. Ya yang penuh rahmat, ibu yang tak menikah, ikut di belakangnya Om. Dan kami amat memuliakan kelahiran yang tak terlukiskan yang telah Kau berikan di hati Otokos. Doakanlah agar jiwa kami boleh diselamatkan. Ikonmu yang tak tercemarkan kami hormati ya Tuhan. Memohon pengampunan dan segala kesalahan kami. Ya Kristus Allah, yang dengan kehendak-Mu sendiri Engkau dalam daging berkenan untuk naik ke atas salib untuk melepaskan mereka yang Kau ciptakan, berkenan untuk melepaskan dari perhambaan musuh. Karenanya dalam rasa syukur kami berseru kepadamu, Engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan sukacita. Ya Juru Selamat kami, karena Engkau telah datang, seluruh dunia menjadi selamat. Ikonmu yang tak tercemar kami hormati ya Tuhan. Memohon pengampunan dari kesalahan kami ya Kristus Allah kami, yang dengan kehendak-Mu sendiri Engkau dalam daging berkenan untuk naik ke atas salib, melepaskan mereka yang Kau ciptakan, melepaskan dari perhambaan musuh. Karenanya dengan rasa syukur kami berseru kepadamu, Engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan sukacita ya Juru Selamat kami, karena Engkau telah datang, seluruh dunia menjadi selamat. Ikonmu yang tak tercemarkan kami hormati ya Tuhan. Memohon pengampunan dari segala kesalahan kami ya Kristus Allah kami, yang oleh kehendak-Mu sendiri telah naik ke atas salib dalam daging, melepaskan mereka yang Kau ciptakan, melepaskan dari perhambaan musuh. Karenanya dalam rasa syukur
kami berseru kepadamu, Engkau yang telah memenuhi segala sesuatu dengan sukacita, ya Juru Selamat kami. Sekarang karena Engkau telah datang, seluruh dunia menjadi selamat.